bersama Ibu Tami, kita akan eh, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang positif disiplin. Nah, sebelum masuk ke Ibu Tami yang sudah hadir bersama-sama kita, saya perkenalkan dulu ya, Ibu Tami atau nama lengkapnya Nurul Utami Safarudin. Dia mulai dari jenjang pendidikannya memang secara aktif dan fokus sudah mendalami jurusan psikologi dari S1-nya dan S2-nya dan sudah eh, mengambil Certified Positive Discipline Parents Educator. Jadi kita langsung saja tanya ke ahlinya bagaimana sebenarnya positif disiplin itu seperti apa. Boleh, Kak Tami. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Nah, kita langsung saja karena kayaknya kalau dari gambaran slide yang sempat dibocorkan sama Kak Tami itu slide-nya penuh dengan daging dan kalau saya ambil sedikit lagi waktunya kayaknya nanti kita terlalu terburu-buru. Boleh Kak Tami langsung. Boleh langsung kita mulai ya. Halo semuanya. Ini dari mana saja ini teman-teman semuanya? Ada yang dari Makassar juga atau mungkin ada yang dari luar Makassar yang join pada malam hari ini? Boleh tulis di kolom chat ya. Saya minta untuk semua teman-teman aktif di kolom chat karena webinar kali ini kita ada dari Jaksel, ada dari Makassar. Oh iya. Ya, saya minta untuk teman-teman semuanya aktif ya pada malam hari ini dan mengikuti sampai dengan akhir karena webinar kali ini mungkin akan sedikit interaktif ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang punya masalah pengasuhan, yang memang sudah ada keluhan-keluhan tentang misbehavior-nya anak-anak di rumah ataupun tentang kendala-kendala kita sebagai orang tua, boleh nanti kita sharing sama-sama di slide diskusi karena akan ada beberapa slide diskusi dan di akhir juga akan ada PHP atau Parents Helping Parents yang dimana teman-teman diharapkan yang punya keluh kesah tentang pengasuhan boleh nanti diceritakan dan akan dibantu oleh teman-teman lainnya yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah jelas, sudah kelihatan ya? Oh iya, sudah. Oke. Baik, jadi tema pada malam hari ini kita langsung mulai aja karena lumayan udah lewat juga 10 menit tentang positif disiplin mengasuh anak dengan kind and firm. Jadi kenapa sih pengasuhan positif itu menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama ketahui, sama-sama pelajari dalam mengasuh anak. Jadi sebelumnya mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu, yang kenal atau yang familiar dengan istilah positif disiplin, pendisiplinan positif ya. Jadi kalau kita mau cerita dulu sebelumnya nih ke belakang, positif disiplin itu bukan suatu bentuk pengasuhan sendiri ya, bukan suatu bentuk tipe pengasuhan sendiri, melainkan si positif disiplin ini lahir dari tipe pengasuhan otoritatif yang sebelumnya kita udah tahu ada 3 tipe pengasuhan umum, ada permisif, ada otoriter, dan ada otoritatif. Nah, si positif disiplin ini lahir sudah pada tahun 1980-an, pendisiplinan positif yang berasal dari pengasuhan otoritatif gitu. Kalau pengasuhan otoritatif mungkin di Indonesia dikenalnya dengan pengasuhan demokrasi, adanya keseimbangan gitu ya. Kita orang tua boleh berpendapat, anaknya juga boleh berpendapat. Beda dengan pengasuhan otoriter yang semua kontrol penuhnya ada sama orang tua. Beda juga sama pengasuhan permisif yang dimana ya orang tua mengizinkan semua apa keinginan anaknya walaupun itu mungkin terlihat buruk gitu. Nah, kalau di pengasuhan otoritatif itu adanya keseimbangan. Nah, itulah kemudian Jane Nelson membuat istilah positif disiplin berasal dari pengasuhan otoritatif gitu. Nah, kunci dari positif disiplin ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengasuh anak dengan baik, tapi tetap ada aturan, tetap ada batasan. Bukan banyak juga yang menyalahartikan bahwa positif disiplin itu kita harus berbuat baik, lemah lembut sama anak ya. Berarti kita bersikap permisif dong. Berarti kita membolehkan semua apa yang anak mau, mengizinkan walaupun itu salah. Nah,
Namun sebenarnya positif disiplin itu selain kita harus bersikap baik kepada anak, juga ada batasan-batasan, ada firm, ada ketegasan, ada rules yang dimana rules ini sudah disepakati bersama antara orang tua dan anak. Jadi bukan kalau mungkin pengasuhan otoriter yang buat aturan di rumah, pokoknya dari orang tua semuanya. Mau anaknya suka atau tidak, pokoknya karena orang tuanya bilang A, anaknya harus nurut. Nah, tapi kalau dalam positif disiplin ini, firmnya itu, ketegasannya itu adalah yang sudah disepakati bersama. Jadi, dalam membentuk aturan, itu sudah ada aturan itu bisa saling membuat kita merasa dihargai. Jadi aturannya enak dijalankan oleh orang tua, enak juga dijalankan oleh si anaknya gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau menginfokan untuk teman-teman yang sudah join, kalau memang ada beberapa masalah yang mau dibahas pada malam hari ini, baik itu terkait perilaku anak ataupun tantangan kita sebagai orang tua, boleh dicatat dulu di catatannya masing-masing. Nanti di kolom-kolom atau slide-slide diskusi kita akan diskusikan bersama. Jadi saya harap teman-teman yang join pada malam hari ini aktif ya, terlibat, karena kita akan ini menjadi momen kita bisa sharing bersama ya, siapa tahu mungkin ada yang punya masalah cukup berat, kita bisa mendiskusikannya bersama seperti itu. Dan di akhir juga kita akan ada slide PHP namanya, Parents Helping Parents. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari tentang positif disiplin ini, pengasuhan positif ini, nanti di akhir kita akan sama-sama membantu teman-teman kita yang punya permasalahan nih, gitu. Biar kita bisa sama-sama tahu bahwa oh, apakah solusi yang saya berikan ini sudah masuk ke pendisiplinan positif atau mungkin masih ada yang keliru seperti itu. Ini dia ada beberapa outline kita pada malam hari ini. Jadi diharapkan teman-teman berpartisipasi aktif sampai dengan di akhir karena akan langsung interaktif ya. Jadi sesi tanya jawabnya kalau memang ada yang mau bertanya boleh nanti bertanya di slide diskusi ataupun boleh acungkan tangannya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin sudah ada sebagian dari teman-teman yang tahu apa itu pendisiplinan positif. Mungkin boleh ditulis di kolom chat tentang pendisiplinan positif atau positif disiplin itu sebenarnya apa sih gitu. Sekilas aja, singkat aja tentang pendisiplinan positif itu apa. Saya mau tahu untuk dari teman-teman apakah sudah tahu sebenarnya pendisiplinan positif itu seperti apa. Ada yang tahu? Kayaknya sih pada udah tahu ya. Oh, oke. Sering dengar atau baca di medsos tapi belum paham. Yang lain mungkin? Oke, nah jadi pendisiplinan positif itu adalah pengasuhan atau metode pendisiplinan anak yang dilandasi rasa saling menghormati dan kooperatif. Gitu. Mungkin beda dengan pengasuhan otoriter ataupun permisif yang dimana di dalamnya itu kontrol penuhnya tidak seimbang, gitu ya kan? Kalau otoriter mungkin kontrol penuhnya ada sama orang tua, jadi yang merasa harus dihormati cuma orang tuanya, sedangkan ya kita dan anak juga adalah sama-sama manusia yang perlu untuk saling menghormati. Bagaimana kita mau mengajari anak kita rasa respect, rasa hormat, kalau kita sendiri nggak bisa mencontohkan itu kepada anak kita. Nah, di positif disiplin ini, metode pengasuhan yang dilandasi rasa saling menghormati dan kooperatif. Pendisiplinan positif ini mengandung kebaikan dan ketegasan sekaligus sebagai landasan pengajaran kompetensi hidup berdasarkan locus of control. Nah, pendisiplinan positif ini menekankan pentingnya menjalin hubungan, connection before correction, dan melibatkan anak untuk fokus pada solusi daripada menghukum kesalahannya. Jadi, dalam pendisiplinan positif itu lebih memfokuskan fokus on solution daripada fokus terhadap masalahnya atau si perilakunya. Anak itu kan sekarang mungkin banyak ya ketika misalnya kita lihat anak kita tidak sengaja memecahkan gelas atau
menuang air di lantai dengan spontan atau dengan walaupun kita dengan sadar gitu ya kan, karena kita sebelumnya belum tahu nih gimana cara mendisiplinkan dengan baik, kita bisa saja langsung bertanya, kenapa sih gelasnya dipecahkan? Kan tahu kalau gelasnya itu pecah bisa kena kaki dan sebagainya. Kita malah justru fokus ke perilakunya. Padahal ya karena hal itu sudah terjadi, kita bisa menerima hal itu terjadi dan kita bisa fokus kepada solusinya agar si anak itu tahu kemudian hari ketika sesuatu terjadi apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi di dalam pendisiplinan positif ini kita melibatkan anak untuk fokus pada solusi daripada menghukum kesalahannya. Ini sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe pengasuhan lain, misalnya permisif ataupun otoriter, yang dimana memang kontrol penuhnya sama orang tua. Pokoknya kalau orang tuanya bilang A, anaknya harus nurut, walaupun anaknya tidak suka atau tidak senang. Misalnya ketika anaknya berbuat salah, pengasuhan otoriter cenderung untuk langsung menghukum ataupun menceramahi si anak itu terkait dengan perilaku yang dia lakukan gitu. Nah, inilah hal-hal seperti ini atau kita kenal dengan punishment. Biasanya ketika pengasuhan otoriter yang terlalu cenderung memberikan punishment, justru punishment inilah yang memang kita nggak bisa bilang kalau menghukum itu tidak worth it gitu. Tapi memang sebenarnya dengan menghukum, anak bisa langsung menyelesaikan perilaku buruknya pada saat itu juga. Tapi cuman dalam jangka pendek, dalam waktu itu saja. Dan anak tidak menyadari, anak tidak bisa mengambil hikmah dari proses menghukum itu gitu. Dibandingkan ketika kita melihat apa sih sebenarnya efek jangka panjang ketika saya menghukum anak saya? Karena ternyata ketika kita menghukum, walaupun memang pada saat itu bisa langsung menghilangkan perilaku buruk anak, tapi ada jangka atau efek jangka panjangnya yang justru bisa membuat anak jadi punya dendam sama orang tuanya, jadi malah ingin memberontak atau malah merasa bahwa saya tidak pantas dan sebagainya gitu. Itu hal-hal yang kita kurang paham apa sebenarnya efek dari punishment. Nanti kita akan bahas juga tentang punishment di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa kita sudah mendisiplinkan anak kita dengan pendekatan positif atau belum, ada 5 kriteria yang bisa kita ingat kembali ketika begitu misalnya ada suatu perilaku anak kita dan kita ingin merespon. Ketika kita sudah respon, terus kita mau pikir kembali, apakah respon saya ini sudah baik atau belum gitu. Atau bisa jadi cuma baik saja, tapi nggak ada ketegasan di dalamnya, atau sebaliknya cuma tegas saja, tapi nggak ada kebaikan di dalamnya. Itu kan berbeda. Kalau kita cuma memberikan respon, tapi responnya cuma terlalu baik atau too kind, itu berarti jatuhnya ke permisif. Jatuhnya kita membiarkan, memanjakan anak, dan sebagainya. Tapi kalau sebaliknya misalnya kita merespon perilaku buruk anak dengan terlalu tegas, dengan terlalu keras, bisa jadinya ke pengasuhan strict atau kekerasan atau otoriter gitu. Jadi memang dalam pengasuhan itu sebaiknya ada keseimbangan antara baik, misalnya memvalidasi anaknya dulu, baru dengan ketegasan mengingatkan kembali aturan-aturan apa yang berlaku di keluarga kita. Jadi ya kalau misalnya kriteria yang pertama ini, misalnya anaknya usia 3 tahun, terus sudah disediakan makanan gitu, misalnya sudah disediakan makanan. Tapi pas dia lihat makanannya, dia nggak mau makanan itu. Nah, respon kita apakah ingin mengatakan misalnya anaknya sudah disiapkan makanan, sekarang lagi musim hujan misalnya gitu ya, sekarang lagi musim hujan, terus sudah disiapkan makanan misalnya seperti sup hangat di rumah, tapi begitu anaknya lihat, anaknya nggak mau makan sup itu gitu, dia mau makanan lain gitu. Respon pertama misalnya kita merespon dengan ini kan musim hujan, pokoknya makanan ini baik untuk bisa menghangatkan tubuh kamu gitu. Kalau mama udah bilang baik, ini pokoknya baik, kamu makan aja, kamu nurut aja gitu. Nah, sementara si anaknya nggak mau gitu, tetap menolak untuk makan itu. Nah, orang tuanya merespon,
Misalnya orang tuanya meresponnya cuman bersikap lebih tegas gitu ya kan, kamu tuh nggak bisa bersyukur, mama sudah masakan ini dan sebagainya. Biasanya respon-respon orang tua itu kan umumnya seperti itu gitu, apalagi kita udah capek masak, tapi anaknya malah menolak gitu. Atau misalnya respon kedua, karena anaknya menolak untuk makan sup itu, orang tuanya malah lebih terlalu baik gitu. Kayak, "Oh, jadi kamu mau makan apa, Nak? Nanti mama masakin lagi, masakin yang baru, yang kamu mau." Atau misalnya kamu makan sup pakai nasi atau pakai, apa, pokoknya diikutin maunya gitu kan, itu lebih ke permisif, lebih ke mengikuti semua kemauan anak. Anak bisa menjadi, melihat kita atau membaca kita bahwa, "Oh, saya boleh minta apa aja pokoknya dari orang tua saya," gitu. Atau justru sebelum kita menyediakan makanan, respon ketiga, atau sebelum kita menyediakan makanan, kita bisa bilang, kita bisa mengajukan pertanyaan sama anak kita, "Nak, hari ini kamu mau makan apa?" Gitu. Nanti akan kita berikan pilihan yang mungkin paling tidak 2 yang sangat memungkinkan untuk kita masak pada saat itu juga, dan dengan pilihan itu anak akan lebih mudah untuk, mau bekerja sama dengan kita gitu. Sehingga dia ketika dilibatkan untuk memilih makanan itu juga bisa lebih bisa lebih, mau terlibat dalam pemilihan makanan dan jadi lebih aktif untuk melakukan, kegiatan-kegiatan bersama seperti itu. Karena memang, tanpa disadari dengan kita tidak melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, anak akan justru lebih merasa bahwa, "Oh, saya tidak penting, saya tidak terlibat dalam, keluarga ini, dalam kegiatan ini, jadi kenapa saya harus, patuh, kenapa saya harus nurut?" Gitu. Jadi sebelum kita merespon atau bahkan setelah kita merespon, kita bisa melihat kembali dari 5 pertanyaan ini ya, dari 5 pertanyaan ini, apakah, respon saya sudah masuk dalam kriteria pendisiplinan positif. Jadi bukan kelima-limanya. Kalaupun misalnya pertama satu, apakah ini respon saya sudah baik atau tegas pada saat yang sama? Maksudnya baik dan tegas pada saat yang sama, apakah saya sudah bersikap respect dengan anak saya menghormati pendapat anak saya, atau saya sudah memberikan encourage itu atau penguatan atau dorongan kepada anak saya, atau malah sebaliknya saya malah tidak menghargai pendapat anak saya dan sebagainya. Itu kita bisa lihat dari uh, 5 kriteria ini. Yang kedua, apakah itu membantu anak-anak merasakan rasa memiliki dan berarti? Apakah ketika kita merespon anak-anak merasa bahwa uh, apakah anak-anak merasa bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kita, orang tua saya memahami saya atau tidak, dan sebagainya. Dan respon yang ketiga, kita bisa melihat bahwa apakah memiliki efek jangka panjang. Apakah respon yang saya berikan kepada anak saya ini punya efek jangka panjang yang baik, atau sebaliknya, atau cuman misalnya ketika kita cuman menghukum, itu cuman bisa bertahan pada saat ini juga, dan di kemudian hari ketika dihadapkan dengan situasi yang sama, apakah itu bisa berhasil lagi atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah itu mengajarkan nilai sosial dan life skill, karena ini yang penting gitu. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak kita, yang paling penting adalah bagaimana respon kita itu bisa memiliki nilai-nilai atau social value untuk anak kita dan mengajarkan anak kita life skills, seperti misalnya bagaimana kita menghormati dia, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana cara dia problem solving, dan bagaimana dia bisa kooperatif dengan aturan-aturan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sepakati bersama. Dan yang kelima adalah apakah hal ini mengundang anak-anak untuk menemukan seberapa mampu mereka dan menggunakan kekuatan pribadi mereka dengan cara yang konstruktif. Jadi ketika kita dihadapkan oleh perilaku menentang dari anak kita bisa cari tahu dulu nih respon apa yang tepat untuk merespon anak kita, apa yang tepat untuk merespon anak kita, dan apakah respon saya ini sudah masuk dalam 5 kriteria pendisiplinan positif. Yang paling penting sih atau kunci dari pendisiplinan positif itu adalah bersikap kind and firm gitu. Jadi kalau kita udah merasa bahwa respon yang akan saya berikan kepada anak saya ini cukup baik karena saya memvalidasi perasaannya, berempati dengan dia gitu. Dan saya juga menegaskan kepada anak bahwa tidak boleh melakukan hal sembarangan dengan alasan seperti ini.
ketika memang kita rasa kita sudah saling menghormati dan saling memberikan dorongan atau penguatan yang baik, maka itu sudah masuk ke dalam pendisiplinan positif. Jadi di dalam pendisiplinan positif itu sebisa mungkin kita bisa saling menghormati, berusaha memahami anak gitu ya kan, dan juga tetap ada ketegasan yang mengikuti perilaku anak. Jadi bukan berarti dalam pendisiplinan positif itu kita membiarkan semua perilaku anak-anak gitu. Bukan berarti seperti itu. Justru kita membiarkan anak merasakan semua hal seperti emosi atau perilaku atau konsekuensi dari perilakunya, tapi bukan berarti kita membolehkan atau kita memaafkan, bukan berarti seperti itu ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk bersikap baik, mengajari dia berempati, memahami perilakunya, namun ada batasan-batasan atau ketegasan-ketegasan yang mengikuti untuk membuat anak itu jadi lebih aware, jadi lebih sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan, ada hal-hal yang memang harus saya sepantasnya saya lakukan dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini yang punya anak toddler di atas 2 tahun, atau mungkin sudah punya anak remaja, atau apakah mungkin ada yang hari ini sudah teriak sama anaknya, atau mungkin ada dari teman-teman yang setiap harinya mungkin sekarang lagi musim libur ya, ada yang waktu lagi anaknya pada sekolah punya masalah setiap pagi, mau berangkat sekolah selalu telat, atau mau tidur bersih-bersihnya susah, atau masalah dengan mengerjakan PR, manner, ataupun membantah. Mungkin ada dari teman-teman yang mau sharing di sini? Ada yang mau sharing mungkin tentang yang punya anak toddler atau yang punya anak remaja, atau yang hari ini mungkin sudah teriak sama anaknya perasaannya seperti apa, dan sharing kenapa sebenarnya bisa sampai berespon seperti itu dari perilaku anaknya. Mungkin ada yang langsung mau raise hand, nanti kita bisa langsung open mic. Kalau mau on cam juga boleh. Nah, jadi biasanya kalau saya kebetulan punya anak 3 tahun, dan oh ini ada yang mau sharing nih. Dari Kak Rizky Aziza, saya Kak punya masalah ketika mau tidur. Jadi ya anak setiap mau tidur butuh waktu yang sangat lama Kak untuk bisa tidur, padahal sudah melakukan rutinitas yang sama tiap hari. Butuh waktu sampai 1 jam untuk bisa tidur. Usia anak saya 2 tahun 3 bulan. Usia anak saya 2 tahun 3 bulan. Oke, jadi masalah terkait tidur. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak? Jadi sebenarnya kalau masalah Mbak Rizky ini terkait dengan masalah rutinitas tidur, ketika memang sudah punya rutinitas dari bangun tidur pagi sampai dengan malam yang sama gitu ya kan. Terus misalnya pada saat mau tidur malam, biasanya kan mungkin jam 8 atau jam 9 paling lama gitu ya kan sudah masuk ke kamar, tapi mungkin ada tipe anak yang sama mungkin seperti anak saya. Kalau anak saya itu tipenya dia suka menghayal dulu sebelum langsung tidur. Jadi walaupun memang badannya sudah terlihat sangat lelah, sangat capek gitu ya kan, tapi sebelum tidur walaupun kita semuanya udah tidur, kamar sudah gelap dan sebagainya, pokoknya udah posisi tenang, tapi dia tuh selalu kayak menghayal dulu, ngobrol sendiri dulu, dan itu nggak apa-apa, itu sebenarnya normal saja selagi anaknya tidak bermain lagi, tidak loncat-loncatan lagi gitu ya kan, karena walaupun dia cuman menghayal tapi dia tahu bahwa ini waktunya udah harus tidur, waktunya sudah harus tenang, tapi memang ada beberapa anak yang butuh untuk lebih menenangkan dirinya dulu sebelum tidur terlelap gitu. Jadi ini memang ada tipe-tipenya anak dalam untuk tidur terlelap gitu ya kan. Jadi saya rasa tidak
terlalu menjadi masalah, karena rutinitasnya sudah bagus, tapi butuh 1 jam untuk bisa tertidur. Oh, itu sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin lebih kurangi lagi mainan-mainan, fisik sebelum jam tidur. Jadi kalau misalnya jam tidurnya jam 8, sebisa mungkin setelah makan malam di jam 6 atau setengah 7 sudah nggak ada kegiatan fisik, mungkin bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menenangkan seperti baca buku atau bersih-bersih bersama dan sebagainya. Apalagi, pengaruh gadget atau screen time itu juga sangat berpengaruh. Jadi sebisa mungkin kalau pengaruh screen time itu 2 jam sebelum waktu tidur, itu sebisa mungkin sudah dihindari agar anaknya tidak overstimulasi sebelum menuju, waktu tidur, gitu. Ada lagi dari Mami Hiro, anak saya toddler usia 3 tahun 11 bulan. Bagaimana cara agar saya bisa menjadi lebih sabar lagi padahal setelah marah saya terkadang menyesal. Nah, ini masalah paling umum karena biasanya kita sadar bahwa kita sudah marah sama anak, terus kemudian beberapa menit kemudian kita menyesal gitu ya kan. Ini bagus sih sebenarnya karena kita udah, cukup sadar bahwa ada kesalahan yang kita lakukan, tapi sebisa mungkin dikurangi lagi intensitas marahnya. Nah, biasanya memang usia 3 tahun ke atas ini adalah usia yang sangat menantang, karena 3 tahun ini memang, logikanya sudah lebih berkembang gitu ya kan, sehingga dia udah tahu nih, dia udah bisa mengetes kemampuan kita sebagai orang tua, apakah, aturan-aturan orang tua saya ini bisa dilanggar atau tidak. Nah, jadi biasanya memang di usia 3 tahun ke atas, usia 3 sampai 4 tahun itu memang cukup menantang karena dia udah logikanya tuh udah lebih logis, lebih baik. Jadi dia udah tahu nih, kalau saya misalnya, tantrum manipulatif, orang tua saya akan mengikuti saya. Oh, saya bisa baca nih orang tua saya kalau saya nangis, dia mau beliin saya mainan itu dan sebagainya. Jadi memang usia ini sama ya mungkin sama saya saat ini usia 3 tahun itu benar-benar lagi menguji kesabaran dan memang yang bisa kita lakukan adalah sabar dan terus, menghadapi atau meng-encourage anak kita. Karena kalau kita cuman sabar, membiarkan anak kita tantrum, membiarkan anak kita, bermain bebas tanpa ada arahan-arahan dari kita, tanpa adanya ajaran-ajaran sosial atau life skill yang, terarah yang baik gitu ya kan, anaknya justru malah bisa ke depannya akan rebel, ke depannya akan, bingung menentukan arah atau menentukan sikap. Jadi memang walaupun kita harus tetap sabar, di usia toddler seperti ini memang juga kita harus, tetap konsisten dengan aturan atau nilai-nilai kita dalam keluarga. Karena dengan kita konsisten, anak kita akan tahu bahwa, oh memang aturan, nilai-nilai dalam keluarga kita itu sudah seperti ini gitu. Jadi pentingnya untuk tetap konsisten dan memberikan contoh yang, baik untuk anak-anak kita. Ada lagi satu ya mungkin terakhir sebelum kita lanjut. Anak saya juga usia 3 tahun, masalahnya anak saya selalu ikut-ikutan dengan temannya. Jadi kalau temannya punya mainan dan juga mau seperti itu, bagaimana menangani masalah seperti itu, Kak? Nah, ini benar. Jadi, usia seperti ini juga adalah usia di mana dia mulai terpengaruh dengan lingkungan sosialnya. Jadi apalagi kalau dia udah masuk ke lingkungan sosial yang formal seperti misalnya di daycare ataupun lingkungan sosial di rumah yang sudah sering bertemu dengan usia-usia sebayanya, adanya keinginan-keinginan yang sama. Nah, kita perlu tahu bahwa anak usia 5 tahun ke bawah atau di usia 5 tahun pertama itu adalah mereka hidup pada saat ini. Jadi ketika dia, ingin sesuatu pada saat ini ya dia langsung menginginkan. Karena memang, kemampuan kognitifnya baru sampai sebisa itu gitu. Jadi ketika dia merasa bahwa, "Oh saya ingin, mainan A gitu saat ini, saya mau punya mainan itu." Nah itulah, mengapa biasanya ada kecenderungan anak-anak ingin merebut mainan orang lain. Karena ketika dia merasa bahwa, "Saya mau mainan itu." Pokoknya dia nggak bisa berpikir, lebih kompleks seperti orang dewasa, dia langsung mau merebut mainan itu. Nah sama halnya seperti ini, dia selalu mau ikut-ikutan dengan temannya, karena ketika dia melihat sesuatu yang menarik, dia juga ingin punya atau memiliki, sesuatu yang menarik seperti itu. Sehingga sehingga kita selalu merasa bahwa, "Oh anak saya kok selalu ikut-ikutan dengan temannya," gitu. Padahal kalau kita bisa lihat dari POV anak kita bahwa memang anak usia seperti itu lagi hidup di masa sekarang, yang dimana ketika dia menginginkan sesuatu, dia langsung
mau gitu, langsung mau. Yang harus kita jadi yang harus kita ajarkan kepada anak kita di usia saat ini itu adalah bagaimana kita mengajarkan dia bahwa ada hal-hal yang tidak boleh, atau misalnya kalau saya sering bilangnya ketika dia pengen sesuatu ke anak saya gitu ya, ketika dia ingin sesuatu, saya selalu mengajarkan bahwa saya tahu kita berusaha untuk memvalidasi pertama ya. Saya tahu kamu mau mainan itu. Masalahnya segala sesuatu yang kamu inginkan itu belum tentu langsung bisa kamu dapatkan. Gitu. Jadi saya selalu mengajarkan nilai-nilai yang kita memang bisa punya segala keinginan, kita punya banyak hal yang ingin kita dapatkan, tapi tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa langsung kita dapatkan pada saat itu juga. Ada beberapa hal yang memang harus diperjuangkan misalnya, atau ada beberapa hal yang memang kita harus lihat dulu apakah ini butuh atau tidak dan sebagainya. Jadi memang harus diberikan, ditanamkan nilai-nilai yang lebih social value atau life skill ke anak-anak usia yang kalau 3 tahun ke atas itu sih sebenarnya udah penting ya diajarkan, karena memang dia logikanya sudah lebih matang dibandingkan anak usia di bawah 2 tahun. Jadi memang harus sedini mungkin kita mengajarkan anak-anak tentang bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gitu, saya rasa itu 3. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Nah, jadi kunci dari positif disiplin itu adalah kind and firm. Jadi kind itu baik, penting untuk kindness itu penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada anak, dan firmness itu penting untuk menunjukkan rasa hormat untuk diri sendiri dan kebutuhan situasi pada saat itu. Jadi sebenarnya dalam mendisiplinkan anak itu harus ada 2 hal ini gitu ya kan, ini yang menjadi kunci di pendisiplinan positif. Ketika kita ingin merespon, ingin mendisiplinkan perilaku buruk dari anak, kita bisa menerapkan kind and firm at the same time. Jadi sebenarnya pendisiplinan positif ini bukan juga melulu tentang bagaimana mengatasi perilaku buruk dari anak-anak, tapi justru pendisiplinan positif ini mengajarkan bagaimana anak-anak itu mendapatkan belajar tentang nilai-nilai sosial, belajar tentang life skill seperti bagaimana misalnya kita bisa respect each other, bagaimana kita bisa understanding, bagaimana kita bisa punya empati dengan lingkungan sekitar. Nah, kind and firm ini penting untuk kita biasakan kepada anak kita sebagai cara kita mendisiplinkan mereka, karena dengan begitu dia akan melihat bahwa orang tua saya merespon perilaku saya seperti ini, dan dengan begitu dia bisa bawa ke alam bawah sadarnya, kemudian nanti ketika dia beranjak remaja atau mungkin masuk ke usia sekolah, dia sudah bisa tanpa sadar menerapkan nilai-nilai yang sudah kita ajarkan ini gitu di 5 tahun pertamanya ketika kita bersama di rumah. Jadi kind and firm ini kind and firm ini menjadi kunci dari pendisiplinan positif. Kita kalau terlalu kind juga jatuhnya ke permisif, terlalu tegas atau terlalu keras juga bisa jatuhnya ke otoriter atau strictness. Jadi memang harus segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi memang ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kita harus melihat bahwa apakah ini saya sudah bersikap baik, memvalidasi perasaannya, berempati, mengerti atau memahami masalah dari kedua sudut pandang, dan apakah ketegasan atau aturan yang kemudian saya terapkan kepada pendisiplinan ini juga sudah sama-sama bisa saling menghormati, baik untuk saya sebagai orang tua atau baik juga untuk anak saya gitu sebagai dirinya sebagai anak gitu. Nah, oke, sekarang coba teman-teman, misalnya kita sekarang lagi dihadapkan oleh anak yang perilaku buruknya itu lagi membantah perkataan orang tua. Misalnya kita ada misalnya ada satu masalah kakak adik misalnya gitu ya kan, terus kakaknya mau rebut gitu mainan adiknya gitu. Terus di saat bersamaan kita melihat anak itu kakaknya itu mau merebut mainannya, dan kita bilang jangan rebut mainan adik kamu, dan tunggu giliran
kamu, sampai adik kamu selesai main. Tapi respon anak kita malah bilang bahwa, "Ah, mama mah pilih kasih, mama jahat," gitu. Nah, sebagai orang tua, teman-teman di sini cenderung akan merespon seperti orang tua A atau orang tua B. Jujur ya, jujur. Jadi pada awalnya, pada dasarnya ketika dihadapkan seperti oleh perilaku itu, apakah, teman-teman yang ada di sini cenderung berespon seperti orang tua A atau orang tua B? Oke, ada yang orang tua A. Ada lagi yang mau menjawab? Ada orang tua B. Oke, sebelum kenal positif disiplin responnya A, setelah kenal responnya B. Secara spontan A, B. Oke, jadi berimbang ya. Mungkin ada yang sudah bisa merespon dengan A, ada yang masih merespon seperti orang tua A, ada yang sudah bisa merespon seperti orang tua B. Jadi kalau kita lihat ini sangat beda ketika misalnya ada anak yang membantah atau backtalk dengan orang tuanya, mengatakan orang tuanya jahat, terus biasanya kita ke-trigger, kita orang tua ke-trigger, kita cenderung bilang, eee kenapa sih kamu bisa, ngomong kayak gitu setelah apa yang sudah mama lakukan kepada kamu? Padahal ya mungkin anaknya tidak bermaksud seperti itu gitu ya kan. Sedangkan untuk kita orang tua yang sudah bisa melihat dari, kedua sudut pandang, dari POV anak kita dan juga memahami dari melihat dari POV kita, kita bisa memahami bahwa, oh anak saya mungkin dia bilang bahwa saya jahat bisa jadi karena memang dia sangat kesal, karena bisa jadi memang apa yang saya sampaikan juga membuat dia hatinya kecewa, membuat hatinya kesal gitu. Sehingga kita memang harus belajar, untuk bisa melihat suatu permasalahan dari POV anak kita. Nah, itulah dalam positif disiplin ini kita diajarkan bukan hanya melihat atau menyimpulkan suatu permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh anak kita dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang dewasa, melainkan kita harus belajar memahami POV dari anak kita. Karena dengan begitu kita bisa memahami bahwa, oh anak saya berkata seperti itu karena cara dia melihat dunia itu belum seluas bagaimana kita orang dewasa melihat, atau memaknai suatu permasalahan gitu ya kan. Karena, anak kecil itu bukan miniatur orang dewasa, yang dimana tentu kemampuan logikanya juga belum sekompleks kita orang dewasa gitu. Jadi ketika anak berbuat salah, sebaiknya kita harus berusaha untuk melihat POV dari anak kita dulu, agar kita bisa memahami, kita bisa berempati terhadap, perasaannya pada saat itu. Jadi bukan langsung malah, mengatakan bahwa dia nggak boleh ngomong kayak gitu terhadap kita orang tua, atau bahkan kita mungkin langsung ingin menghukum anak kita pada saat itu juga, karena kita mungkin kesal dengan jawabannya gitu ya kan. Jadi walaupun memang kita sangat kesal atau kecewa dengan kata-kata yang keluar dari anak kita, tapi kita harus tahu, kita harus pahami bahwa bisa jadi perkataan anak kita yang keluar itu juga belum tentu anak kita tuh paham apa yang dia sebutkan jahat, jahat itu seperti apa gitu. Jadi memang kita harus belajar untuk melihat POV dari anak-anak kita, karena dengan begitu kita bisa jadi memahami bahwa, eee, suatu permasalahan yang mungkin terlihat sepele di mata kita orang dewasa, bisa jadi adalah masalah besar bagi anak-anak kita. Jadi kita harus cari tahu dulu alasannya seperti apa. Jadi kalau misalnya nih, ada masalah, ada perilaku buruk yang terjadi, yang dilakukan oleh anak kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bukan mencari bagaimana membuat anak kita tenang, misalnya ketika anak kita tantrum, tantrum di mall misalnya. Hal pertama yang harus kita cari tahu adalah kenapa anak saya tantrum, gitu ya kan. Why anak saya tantrum, bukan langsung bagaimana ya bisa menenangkan anak saya ini walaupun itu mungkin lagi di mall. Ketika misalnya kita dengan cepat bisa tahu, oh alasannya karena dia tadi mau beli mainan.
tapi saya larang. Nah, ketika kita udah tahu alasannya kenapa, kita jadi bisa lebih tahu apa solusi selanjutnya untuk membuat anak saya ini tenang, gitu. Karena kalau kita nggak cari tahu masalahnya apa, alasannya kenapa, di kemudian hari, di kemudian waktu ketika masalahnya tidak diselesaikan, ketika penyebabnya tidak dihilangkan, dia akan bisa memicu untuk tantrum itu kembali karena si penyebabnya itu masih ada di tempat itu. Jadi sangat penting untuk ketika ada perilaku buruk yang terjadi, kita harus cari tahu dulu kenapa anak kita berperilaku seperti itu, baru kita mencari bagaimana caranya, solusinya apa yang harus dilakukan agar kita bisa sama-sama enak, bisa sama-sama tenang, seperti itu. Itulah pentingnya di positif disiplin itu kita selalu diajarkan untuk saling uh, menghormati, untuk respect each other agar di kemudian hari anak-anak kita juga belajar bahwa oh memang ketika ada suatu masalah kita tidak bisa menyembunyikan tangan di belakang, kita nggak bisa melempar masalah ke orang lain, kita harus bisa bertanggung jawab dan harus tetap respect kepada orang lain sekesal-kesalnya kita pada saat itu gitu. Jadi mungkin sudah banyak setelah dari ini ketika kita udah belajar akan banyak yang lebih memilih merespon dengan orang tua B karena kalau kita lihat kata-katanya, jadi sebenarnya ini adalah bukan permainan kata-kata ya gimana? Jadi boleh dikatakan permainan kata-kata, tapi memang intonasi posisi kita bicara kepada anak itu menjadi hal yang penting, hal yang harus diperhatikan ketika kita misalnya ingin menyampaikan sesuatu dengan anak kita, walaupun mungkin nada kita lembut, tapi kita seperti raksasa di atas yang berdiri, anak kita di bawah, dia akan memandang bahwa oh orang tua saya ngomongnya kayak gini tapi kayak marah karena posisinya itu tidak sejajar, posisinya tidak anak merasa bahwa dia di bawah dan dia kayak dihadapi oleh raksasa yang ingin memakannya gitu. Berbeda misalnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan intonasi yang tepat, terus kita mensejajarkan pandangan kita kepada anak. Kalau anaknya masih pendek ya kita turunkan badan kita sejajar dengan mata dia sambil kita utarakan apa yang ingin kita lakukan. Biasanya itu lebih cenderung anak untuk merasa bahwa oh lebih sampai gitu, pesannya lebih lebih kena kepada anak kita. Gitu. Maaf di sini lagi hujan, jadi kalau suaranya nggak kedengaran boleh diingatkan di kolom chat ya. Nah, jadi ada beberapa step yang bisa membuat kita untuk lebih aware, bersikap kind dan firm. Yang pertama adalah validasi perasaan anak-anak kita. Jadi ketika terjadi suatu masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa langsung memvalidasi perasaan anak kita. Jadi memvalidasi bukan berarti membenarkan perilakunya, bukan berarti memaafkan perilakunya, tapi memvalidasi sekedar misalnya, oh iya, mama tahu kamu kesal, mama lihat kamu kesal, mama tahu kamu kecewa. Sekedar kita memberikan nama terhadap perasaannya gitu. Biasanya kalau anak-anak di bawah 3 tahun, itu kan masih sulit untuk mengidentifikasi atau memberikan nama dari perasaan-perasaan yang dia rasakan. Jadi kita bisa membantunya dengan memvalidasi sambil menyebutkan nama-nama perasaan yang sekiranya terlihat pada anak kita pada saat itu. Kemudian ketika kita sudah validasi, kita bisa menunjukkan pemahaman gitu bahwa seperti empati ya, bahwa oh ketika kita menunjukkan bahwa kita mengerti, kita tahu apa yang sedang dia rasakan, kita anak-anak akan merasa bahwa oh orang tua saya paham terhadap situasi saya. Ketika saya berbuat salah, orang tua saya tetap ada untuk mendampingi saya dan sebagainya. Kemudian redirection atau pengalihan. Nah, di dalam pengalihan ini bukan berarti ketika anak tantrum kita alihkan itu ada cicak, itu ada pesawat dan sebagainya, tapi pengalihan-pengalihan yang menyentuh otak kirinya. Di mana ketika sudah ditenangkan, kita sudah bersikap empati, kita bisa mengorek otak bagian logikanya untuk mencari solusi yang kemudian berhubungan di bagian terakhir provide a choice, membuat pilihan bagaimana solusi yang baik untuk kita bersama. Ini biasanya walaupun jadi sebenarnya positif disiplin ini bisa diterapkan sedini mungkin karena
dengan berkomunikasi, dengan sering mengajak anak kita bercerita, itu juga sudah bisa membuat atau membangun hubungan dengan anak kita gitu. Jadi seiring dia bertambah usia 1 tahun, 2 tahun, dia sudah bisa berkomunikasi dengan lebih baik, biasanya akan lebih, mudah untuk mengajari, pendisiplinan, untuk mengajari anak kita lebih kooperatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian punishment. Nah, jadi seperti di awal tadi saya sudah katakan bahwa, di dalam pendisiplinan positif tidak mengatakan bahwa tidak boleh atau bukan berarti punishment itu tidak berhasil ya. Namun sebenarnya punishment itu berhasil, justru berhasil pada saat itu juga. Ketika kita langsung misalnya ketika anak kita berkelahi, bertengkar dengan saudaranya dan kita mengancam, ingin menghukum pada saat itu juga, biasanya perilakunya itu perilaku berkelahinya itu bisa langsung berhenti pada saat itu juga. Jadi efeknya cuma jangka pendek. Kita nggak tahu nih efek jangka panjangnya seperti apa. Apakah misalnya ketika kita mengancam pada saat ini, anaknya merasa bahwa, "Loh, eee, orang tua saya selalu ketika saya ingin, berkelahi, orang tua saya selalu mengancam, tapi tidak pernah terapkan, orang tua saya cuma sekedar mengancam," misalnya seperti itu. Jadi ketika kita, menghukum anak kita akan ada 4 hal yang bisa, muncul dalam pikiran anak kita yang justru efek jangka panjangnya itu lebih negatif. Misalnya yang pertama, anak bisa merasa benci, misalnya dia merasa bahwa, eee, ketika dia berkelahi dan cuma salah satu dari mereka yang dihukum, dia akan berpikir bahwa ini tidak adil, saya tidak percaya dengan orang dewasa karena ya menurut bisa jadi karena ketika kita tidak bisa melihat permasalahan dari POV-nya mereka berdua, terus kita berperilaku tidak adil, kita cuma menghukum dari salah satu mereka, itu bisa membuat dia punya kebencian gitu, sehingga dia bisa kemudian, memunculkan perasaan ingin balas dendam di kemudian hari oleh orang tuanya atau bisa melampiaskan ke orang-orang lain justru. Kemudian dia akan mengembangkan dan sangat mungkin mengembangkan perilaku memberontak, rebellion. Jadi ketika dia diharapkan untuk melakukan A, malah dia akan melakukan sebaliknya, gitu. Karena dia sudah punya, rasa tidak percaya dengan orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya, dia adanya keinginan untuk balas dendam karena merasa tidak adil, dan itu yang akan kemudian masuk ke atau dia salurkan ke perilaku-perilaku memberontak. Ya bisa jadi dia mengatakan, "Ya kenapa saya harus nurut? Kenapa saya harus, patuh? Padahal saya kan ya tidak mesti harus melakukan itu, toh saya misalnya selalu dihukum dengan rasa tidak adil dan sebagainya." Sampai ke akhirnya misalnya anaknya akan, bersikap mundur gitu ya kan, dia bisa akan, mengembangkan sikap bohong, jadinya akan bersikap licik, dia bohong untuk melakukan sesuatu jadi dia takut takut dihukum, akhirnya dia berbohong, gitu. Atau misalnya dia, justru mengembangkan rasa harga diri yang lebih, rendah gitu, karena ketika dia dihukum, dia akan bisa merasa bahwa, "Oh saya ini bodoh, saya ini, eee, buruk ketika melakukan suatu kesalahan." Nah itu efek jangka panjang dari punishment ternyata sebesar itu dan memang kita harus lebih aware ketika ingin melakukan atau ingin merespon suatu perilaku dari anak kita. Karena jangan sampai ketika kita menghukum atau menceramahi anak kita, atau melakukan kekerasan kepada anak kita yang telah berbuat salah di mata kita, justru bisa menimbulkan, efek jangka panjang seperti trauma ataupun keempat masalah ini yang jauh lebih negatif ke depannya gitu. Jadi memang diharapkan dalam pendisiplinan positif ini sebisa mungkin untuk mengatasi perilaku buruk itu tidak dengan menghukum, tapi dengan ketegasan, dengan kesepakatan atau rules yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga, eee, anak pun itu akan nyaman untuk melakukan, menerapkan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama karena, dia ikut dilibatkan dalam, mencari atau menentukan suatu aturan dalam keluarganya.
Oke, selanjutnya kita mau, open siapa yang mau bertanya dulu, kita boleh diskusi bersama. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya di sesi diskusi kita yang pertama ini. Iya, kami tadi kayaknya ada 2 kelewatan pertanyaan yang sempat saya catat. Ada yang mau bertanya juga boleh langsung di kolom komentar, tapi tadi dari Kak Rizky Aulia, saat menghadapi anak toddler, kadang emosi kita terkuras. Adakah trik yang bisa diterapkan supaya emosi kita, masih full energi setelah selesai menghadapi mereka? Oh iya, ada yang terlewat ya di kolom chat. Iya. Saat menghadapi anak toddler, terkadang emosi kita terkuras. Adakah trik yang bisa diterapkan supaya emosi kita masih full energi setelah selesai menghadapi mereka? Oke, jadi memang fase toddler ini sekali lagi fase yang sangat menguras emosi, mungkin setuju ya semuanya karena inilah momen-momen dia, semua bagian-bagian kognitifnya berkembang, komunikasinya berkembang, motoriknya berkembang, sehingga memang sangat, eee, ingin bereksplorasi, rasa ingin tahunya besar, sehingga terkadang itu bisa memicu kita untuk emosi gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa memicu kita emosi itu sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, kita bisa saja tidak terpicu emosinya ketika memang keadaan kita lagi baik-baik saja. Seperti misalnya kita tidak punya luka inner child yang ter-trigger dengan perilaku anak kita, atau bisa saja kita memang mental health-nya sudah baik, sudah memaafkan semua luka lama yang kita rasakan waktu masa masa kecil kita, sehingga ini yang bisa kemudian tidak membuat kita ter-trigger dengan perilaku-perilaku menantang anak kita gitu. Tapi kalaupun kita misalnya emosi, ke-trigger dengan perilaku buruk anak kita, bagaimana untuk tetap membuat energi kita, tetap stabil gitu ya kan setelah menghadapi anak kita itu adalah sebisa mungkin di sela-sela, kita menemani anak kita, kita juga sadar bahwa ada kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang kita butuhkan sebagai, orang tua, sebagai ibu gitu ya kan, atau sebagai bapak ya. Misalnya kita butuh, waktu untuk makan makanan enak, kita butuh waktu untuk mengelola emosi kita kembali dengan tarik nafas, dengan minum air putih, atau dengan baring sejenak, sambil atau di sela-sela kita sementara bermain dengan anak kita gitu. Karena biasanya kalau kita udah lebih, eee, bisa mengelola regulasi emosi kita, justru kita akan lebih mudah untuk, tahu nih cara terbaik, mengambil waktu di sela-sela bermain dengan anak, apa yang harus saya lakukan agar perasaan saya tetap baik-baik saja gitu. Ada lagi mungkin yang terlewat? Atau masih Ada ada lagi yang mau satu, bertanya boleh? dari Kak Dilaku, ada anak saya usia 3 tahun 3 bulan, tidak mau bicara ketika dia mau BAB, tidak mau bicara ketika dia mau BAK sudah mau bilang. Padahal dia sudah mengerti bahasa kita sampai saya teriak dan akhirnya menyesal. Oke. Oh, jadi masalahnya dia belum bisa mengkomunikasikan ketika dia ingin BAB, tapi kalau mau BAK dia udah tahu, gitu. Heeh, Jadi ini, berarti lebih ke toilet training, bagaimana kita bisa mengajari anak kita, mengkomunikasikan tentang hal-hal yang dia inginkan, misalnya toilet training ya. Kalau dia mau BAB seperti apa, dia mau BAK seperti apa. Karena saya juga punya pengalaman di anak saya, jadi dia itu, toilet training-nya yang duluan berhasil itu ketika dia mau BAK. Jadi kalau dia mau BAK dia udah bisa bilang, tapi untuk BAB-nya itu dia butuh waktu lama dan dia nggak mau BAB selain di, popoknya pada saat itu, gitu. Jadi kayaknya ada sekitar selisihnya mungkin 6 bulan, lumayan lama, 6 bulan baru berhasil dia BAB-nya di, kamar mandi juga, bukan di popok lagi. Nah, caranya kalau saya waktu itu adalah, pertama ya kita biarkan, kita nggak paksa gitu ya kan, sampai akhirnya dia nggak trauma gitu. Jadi kita biarkan, kita sambil kita cari tahu, oh ini kenapa dia belum mau, BAB-nya itu di kamar mandi, kenapa dia lebih nyamannya di popok dan sebagainya. Oh ternyata memang bisa jadi dia punya pengalaman, BAB-nya keras waktu di kamar mandi sehingga dia kayak merasa takut kalau BAB-nya di kamar mandi. Jadi dia lebih memilih untuk BAB-nya di
popok, karena kalau dia BAB-nya di popok itu bisa di mana saja. Biasanya anak-anak kan cari tempat sudut-sudut tertentu yang buat dia nyaman untuk pegangan sambil dia BAB. Kalau di kamar mandi kan ya dia harus jongkok gitu. Nah, setelah dipelajari, setelah saya tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian kita terus afirmasi dan sekali-sekali dicoba tanpa paksaan. Awalnya memang agak dia tetap takut, dia tetap khawatir gitu ya kan, tapi kita nggak bilang juga bahwa, "Oh kamu takut ya? Oh takut karena pernah kesakitan dan sebagainya." Tapi kita tetap afirmasi, sambil misalnya kita contohkan ketika misalnya saya mau BAB, saya bilang, "Oh Pak, saya mau BAB dulu ya di kamar mandi," atau bapaknya juga sebaliknya seperti itu, sampai akhirnya dia kayak jadi, bawa jadi suatu kebiasaan, jadi akhirnya dia tiba-tiba pada waktu itu dia merasa, oh dia waktu itu, lagi mandi, terus, dia kayak merasa pengen BAB, jadi pada waktu itu langsung saya, arahkan untuk BAB di kloset dan, BAB-nya itu keluar dengan plong, nyaman gitu, nggak sakit. Sehingga kayaknya dari situ dia merasa bahwa, oh ternyata BAB di kamar mandi itu nggak sakit. Jadi mulai dari situ kayaknya dia udah bisa BAB-nya dengan nyaman di kamar mandi. Jadi kalau misalnya masalahnya seperti ini bisa dicari tahu dulu penyebabnya apa. Bisa jadi bukan karena tidak mau bicara, bisa jadi bukan karena dia tidak tahu mau ngomong apa, tapi bisa jadi ada hal lain yang ternyata jadi penyebabnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa cari tahu dulu alasannya anaknya kenapa tidak mau bicara atau kenapa tidak mau BAB, kemudian kita cari solusinya bersama. Ada lagi pertanyaan di bawah? Ini Saya ada punya lagi, anak. Kak. Boleh. Saya punya anak 3 tahun laki-laki, kadang susah ditegur dan nurut, terutama pada mainan-mainan yang sudah dimainkan. Apakah membiarkan saja mainannya berserakan itu baik, atau harus bersikap tegas agar anak bisa belajar tentang kedisiplinan dan tanggung jawab? Oke, jadi memang penting untuk sedini mungkin kita mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab dengan barang-barangnya, contohnya dengan membereskan mainannya setelah bermain. Jadi untuk di awal memang eee, sebaiknya pelajaran hal yang paling penting itu adalah dengan mencontohkan. Jadi bukan menyuruh, tapi mengajak melakukan bersama. Kalaupun ketika kita mengajak bersama dan anaknya belum mau ikut berpartisipasi, ya kita memberikan contoh bahwa setelah main kita bereskan, kita rapikan mainannya di tempat yang ini, di tempat yang semula dan sebagainya. Karena dengan sering melihat contoh atau kebiasaan itu, biasanya anak akan lebih tergerak hatinya untuk paling tidak pertama ikut berpartisipasi, walaupun mungkin cuma satu mainan yang dia bereskan, yang dia ikut selesaikan, sampai akhirnya ketika semakin besar dan dia sering melihat contoh itu, dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap barang-barangnya atau mainannya gitu. Jadi memang di awal dicontohkan yang baik-baik, diajak bersama bukan disuruh ya, bukan menyuruh, diajak bersama-sama untuk ikut berpartisipasi dan sambil diberikan masukan-masukan bahwa, misalnya, karena kebersihan, kerapihan itu baik, biar misalnya mainannya gampang didapatkan lagi kalau pengen main itu, jadi memang harus rapi dan sebagainya. Jadi diberikan alasan-alasan yang logis agar anak-anak tahu kenapa dia harus membereskan mainannya itu, gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti akan ada sesi diskusi lagi. Nah, ini juga paling penting nih, kenapa anak berperilaku buruk. Ada yang tahu kenapa anaknya berperilaku buruk? Sama kayak kita misalnya kenapa tiba-tiba saya bad mood, kenapa tiba-tiba saya marah ya sama suami saya, ada yang tahu mungkin kenapa anak-anak itu bisa berperilaku buruk? Nah, jadi anak-anak gimana? Kelebihan gula, melihat contoh dari lingkungannya karena meniru, nah betul. Jadi bisa jadi anak-anak berperilaku itu ada banyak pengaruhnya, bisa jadi karena sering melihat apa yang ada di sekitar dia, apa yang dia dengar, karena anak-anak itu benar, hubungan dengan orang tuanya lagi, tidak baik-baik saja, benar, lagi sakit hati juga benar. Oke, nah jadi
anak-anak berperilaku buruk itu ada banyak penyebabnya. Kalau kita mau tahu, jadi sebenarnya anak-anak 5 tahun pertama itu dia sangat besar pengaruhnya, perilakunya pada saat 5 tahun pertama itu dari lingkungannya. Jadi ketika dia misalnya diasuh oleh lingkungan yang, positif, bisa jadi perilaku 5 tahun pertama anak kita itu juga baik dan akan mempengaruhi, ke usia-usia selanjutnya. Begitupun sebaliknya ketika dia dibesarkan oleh lingkungan yang, kurang baik, ya bisa sangat mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah yang harus kita ketahui bahwa ketika anak kita tantrum, ketika anak kita tidak mau nurut dengan perkataan kita yang sebelumnya dia mau nurut, ketika dia berperilaku buruk, hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah hubungan kita dengan anak kita saat ini adalah sedang baik-baik saja atau rasanya lagi renggang, rasanya kurang komunikasi gitu. Karena biasanya penyebab utama ketika anak tidak mau patuh dengan kita, anak tidak mau kooperatif dengan kita, biasanya karena anak merasa bahwa hubungan dia dengan kita sebagai orang tuanya sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah connection before correction gitu. Nah, kita tidak akan bisa mempengaruhi anak untuk berperilaku positif atau berperilaku baik gitu kan sebelum kita membuat hubungan kita dengan anak kita itu jauh lebih baik. Jadi kita akan sangat sulit untuk membuat anak kita berperilaku baik kalau hubungan kita dengan anak kita itu tidak baik-baik saja gitu. Dan hukuman itu, sekali lagi hukuman itu tidak bisa menciptakan hubungan yang baik antara kita. Justru malah sebaliknya, ketika kita sering menghukum, anak bisa menciptakan rasa yang dendam, memberontak, dan sebagainya. Jadi ketika kita merasa bahwa oh, anak saya lagi tidak baik-baik saja, hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah hubungan kita dengan anak kita sudah baik, sudah tetap terjaga, atau justru ada sesuatu yang kayaknya harus kita buat jadi lebih nyaman gitu. Bagaimana cara membuat hubungan kita dengan anak jadi lebih baik? Pertama adalah dengarkan anak dengan berempati gitu. Jadi ketika anak berkeluh kesah, ketika anak bercerita apa saja dengan kita, sebisa mungkin kita perhatikan, kita dengarkan, kita kesampingkan sejenak pekerjaan kita di rumah, terus kita fokus memperhatikan kepada anak karena biasanya anak-anak itu butuh perhatian dengan cara seperti itu. Kemudian kita validasi perasaan anak agar anak merasa dimengerti, agar anak merasa dipahami, dan kita bisa utarakan juga perasaan kita. Jadi kalau misalnya saat ini kita sedang merasa tidak baik-baik juga, kita juga bisa bilang sama anak kita bisa sharing sama anak kita agar anak kita merasa bahwa oh saya dianggap oleh orang tua saya karena orang tua saya mau cerita, mau sharing juga sama saya. Apalagi kalau misalnya anaknya udah lebih besar, usia sekolah misalnya, usia kanak-kanak, kita bisa sangat bisa untuk sharing perasaan kita. Ketika kita lagi kecapean misalnya dengan pekerjaan, kita bisa sharing ke anak kita, sehingga anak kita itu bisa tetap terbuka dengan kita dan mau tetap cerita dengan kita ketika dia punya masalah gitu. Dan juga fokus pada solusi bukan pada perilakunya. Jadi ketika ada anak kita berbuat kesalahan atau ada perilaku-perilaku menyimpang yang dia timbulkan, kita bisa sama-sama untuk fokus pada solusi bukan hanya ke perilakunya gitu. Karena dengan begitu kita bisa sama-sama cari jalan keluar atau problem solving apa yang tepat untuk mengatasi suatu masalah ini. Ini dia ada beberapa poin penting dari pembahasan kita malam ini tentang firmness ketika dibarengi dengan kindness secara bersamaan bisa menciptakan rasa saling menghormati antara diri kita dengan anak dan dengan situasi saat ini. Kemudian ketika kita tidak akan bisa mempengaruhi anak secara positif sampai kita bisa membuat hubungan dengan mereka jauh lebih baik. Jadi connection before correction. Dan sebelum bertindak, ingat efek jangka panjang yang bisa terjadi. Jadi ketika kita sudah terlintas ingin menghukum anak karena sangat kesal gitu ya kan, coba kita pikirkan kembali apakah efek yang bisa muncul dari
keinginan kita untuk menghukum atau keinginan kita ingin menceramahi atau melakukan kekerasan kepada anak kita. Karena jangan sampai hal-hal yang sepele menurut kita orang dewasa justru bisa berdampak besar bagi anak-anak kita di kemudian hari. Nah, kemudian fokus on solution. Oh, banyak tipenya di sini. Nah, jadi kalau pendisiplinan zaman dulu tradisional, pendisiplinan tradisional itu fokus pada mengajari anak tentang apa yang tidak dan apa yang boleh dilakukan. Karena orang berkata seperti itu. Jadi misalnya saya orang tua nih bilang, ya kamu tidak boleh minum es karena kamu lagi batuk. Dia pokoknya harus ikut karena saya bilang begitu. Karena orang tuanya bilang begitu gitu. Kalau positif disiplin, dia berfokus pada mengajarkan anak-anak apa yang harus dilakukan karena mereka telah dilibatkan dengan penuh rasa hormat menggunakan beberapa pedoman dasar seperti respect, suka menolong untuk menemukan solusi. Jadi kalau pendisiplinan positif itu lebih menekankan nilai-nilai valuable sosial. Jadi sebisa mungkin kita selalu melibatkan anak sedini mungkin ya, ketika misalnya anaknya masih bayi selalu diajak berkomunikasi, atau kalau misalnya anaknya sudah bisa berjalan, berkomunikasi bicara, kita bisa melibatkan dia dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan dia bekerja di samping kita. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, dia pengen bantu boleh. Karena dengan begitu, dengan kita bekerja bersama dengan anak di rumah, disitulah momennya anak kita itu belajar nilai-nilai sosial, belajar life skill, belajar berempati, belajar regulasi emosi, belajar problem solving. Karena kalau kita tidak bekerja bersama dengan anak kita melihat contoh atau role modelnya dari mana lagi, gitu. Jadi bukan anak itu tidak belajar dari apa yang kita jelaskan, dari apa yang kita ceramahkan, tapi anak-anak justru belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia diikut sertakan dalam suatu kegiatan gitu. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kita mengajarkan atau mengikut sertakan anak-anak terlibat seperti tadi misalnya bagaimana mungkin bagaimana caranya kita mengajari anak untuk ikut sama-sama merapikan mainannya setelah main, atau bagaimana caranya kita mengajarkan anak untuk menggunakan toilet dengan baik dan benar dan sebagainya. Jadi nilai-nilai sosial itu di dalam positif disiplin ini penting karena disitulah momen-momen anak itu belajar bagaimana meregulasi emosinya, bagaimana dia bisa berempati dan respect kepada orang-orang di sekitarnya, bukan hanya kepada orang tuanya. Gitu. Jadi itu pentingnya fokus kepada solusi, bukan hanya kepada masalah atau perilakunya. Jadi untuk mencegah perilaku buruk terjadi, apa yang kita bisa lakukan sebelumnya gitu untuk mencegah perilaku-perilaku itu. Itu kalaupun sudah terjadi, kita harus bisa mencari cara jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sesi diskusi terakhir sebelum kita masuk ke parents helping parents. Jadi ada sih Bu, ada pertanyaan. Anak saya 3 tahun, bagaimana solusinya ketika anak suka mencubit atau menendang secara tiba-tiba padahal tidak pernah dicubit dan sudah sering diberitahu kalau itu sakit? Oke, nah ini biasanya perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa ketika anak berperilaku buruk seperti ini ya, misalnya kalau kita bilangnya perilaku buruk, kita bisa berusaha untuk melihat dari POV anak kita. Karena ketika anak berperilaku seperti itu bisa jadi itu cara mereka berkomunikasi dengan kita, bahwa ada yang ingin dia sampaikan, ada yang mungkin buat dia tidak nyaman, atau ada yang ingin dia inginkan tapi dia sulit untuk mendapatkannya dengan sendiri gitu. Biasanya itu cara mereka mengkomunikasikan. Sama dengan tantrum. Jadi anak tantrum itu biasanya salah satu cara mereka untuk mengkomunikasikan kepada kita bahwa dia lagi tidak nyaman, dia pengen sesuatu dan sebagainya. Jadi cara terbaik untuk mengajarkan anak yang suka mencubit, suka menendang tiba-tiba adalah ketika memang itu adalah perilaku yang menyakitkan, perilaku membahayakan, saya biasanya langsung kalau biasa dulu ada fase anak saya itu suka memukul tiba-tiba, saya biasanya langsung tangkap tangannya. Jadi ketika misalnya dia menendang, boleh langsung kakinya ditangkap, boleh langsung misalnya dipegang kakinya gitu ya kan, atau misalnya dia mencubit, boleh langsung dipegang tangannya, sambil kita bilang, kamu boleh marah, kamu boleh kesal, tapi tidak boleh menyakiti. Saya selalu
mengafirmasikan atau mengucapkan hal-hal seperti itu kepada anak saya, karena memang dengan begitu dia akan lebih mengerti bahwa, "Oh iya, saya boleh marah kok, saya boleh merasakan semua emosi saya, tapi ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan, atau cara melampiaskan emosi saya itu tidak seperti ini." Jadi saya alihkan, kalau misalnya di waktu dulu dia fasenya suka memukul, saya langsung kasih bantal atau kasih boneka yang dia bisa pukul, yang dia bisa tetap melampiaskan emosinya, tapi dia tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, gitu. Jadi saya selalu ajarkan seperti itu. Jadi, fasenya anaknya Bu Yesi juga boleh seperti itu. Ketika misalnya dia lagi menendang atau lagi mencubit, boleh ditangkap tangan atau kakinya pada saat itu juga, sambil kita kasih tahu bahwa, kalau kamu mau sampaikan sesuatu, bicara pakai mulut dengan baik. Kalau kamu marah, boleh marah, tapi tidak boleh mencubit, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menendang, misalnya seperti itu. Ataupun kalau memang mau melampiaskan, tendang bantal misalnya, atau cubit atau pukul boneka, gitu dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke parents helping parents. Jadi nanti di PHP itu saya minta beberapa teman-teman untuk, yang punya, yang tadi di awal mungkin sudah menuliskan beberapa permasalahan tentang perilaku anak-anaknya, atau tentang, permasalahan tantangan sebagai orang tua, mungkin kita boleh sharing bersama, dan saya minta untuk teman-teman yang lainnya berpartisipasi aktif membantu, teman kita dengan mencarikan solusi dengan pendekatan, positif disiplin ini. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya boleh silakan bertanya di kolom chat, atau yang mau langsung, open mic juga boleh ya, Kak. Iya boleh. Atau saya, ini dulu Bu Tami, eee, saya izin bertanya juga ya, karena beberapa kali saya dapat pertanyaan dari orang tua yang keadaan rumahnya itu mereka cuma berdua saja sama, anaknya. Tapi emosi itu kan, apalagi kita orang yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang kata orang sekarang itu pola pengasuhan VOC, yang dicubitlah, dipukullah, dibentaklah, dan lain-lain, rasanya mengelola emosi itu sangat susah. Sehingga ketika kita mau menghadapi anak di masa-masa tantrumnya, seringkali kita yang duluan ter-trigger emosinya. Padahal di rumah kita cuma berdua begitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita mau minta tolong sama orang buat handle dulu anak ini sampai saya bisa tenang. Itu tidak bisa juga karena kita apa ini anak masih 2 tahun masa tidak bisa berpisah begitu. Kira-kira apa dari apa dari perspektif positif disiplin yang bisa kita lakukan kalau kita cuma berdua saja di rumah sama anak dan butuh waktu sejenak untuk mengendalikan, mengelola emosi sebelum akhirnya membantu anak mengelola emosi juga. Oke, baik. Jadi kalau di, positif disiplin itu, ketika memang kondisinya seperti itu, kita lagi berdua, sangat boleh untuk kita meninggalkan anak kita di ruangan yang aman, dan kita juga pindah ke ruangan yang aman untuk menenangkan diri kita, dibandingkan kita menghukum atau memarahi anak pada saat itu juga, gitu. Jadi ketika anak, merengek, tantrum, sedangkan kita juga kayaknya, kalau saya respon, kalau saya ngomong ini, saya bisa langsung meledak, saya ke-trigger, karena misalnya kita kita juga orang tua punya momen-momen yang kita lagi nggak baik-baik saja, sedangkan misalnya anak kita juga butuh perhatian kita gitu ya kan, dan kita mungkin di kondisi yang cuman berdua di rumah gitu. Di positif disiplin sangat membolehkan kita untuk sama-sama di ruangan terpisah dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang singkat untuk meregulasi emosi kita. Ketika kita dirasa sudah dalam keadaan baik-baik saja, itu pentingnya memang kita harus belajar regulasi emosi, karena ada banyak cara, tips bagaimana untuk menenangkan emosi kita dalam waktu yang singkat, misalnya tarik nafas dalam-dalam 10 kali, minum air dingin, atau sekedar kita baring sebentar, kemudian setelah perasaan kita nyaman, kita bisa langsung menghadapi anak kita lagi. Jadi paling tidak kita tidak marah, kita tidak merespon anak kita marah langsung pada saat itu juga, tapi ketika kita sudah menenangkan diri kita 1 atau sampai 3 menit, walaupun misalnya anak kita lagi terdengar menangis di ruangan sebelah, dan kita mampu untuk meregulasi emosi kita di 3 menit saja, kita bisa datang respon anak kita jauh lebih tenang dibandingkan kita langsung merespon pada saat itu juga tadi gitu. Jadi memang sangat boleh ketika kondisinya seperti itu,
kita sama-sama ruangan yang berbeda, tapi di ruangan yang aman untuk meninggalkan anak kita dan menenangkan perasaan kita, kemudian kita langsung datang, menghampiri anak kita dan merespon apa, permintaan anak kita. Jadi seperti itu. Dibandingkan kita menghukum atau langsung, teriak, kesal gitu ya kan, itu kan justru bisa membuat anak kita takut atau trauma gitu. Jadi daripada itu keluar, kita sangat bisa untuk mundur ke belakang, ke ruangan sebelah, sebentar saja untuk menenangkan diri kita sebelum kita kembali lagi merespon. Karena biasanya kalau kita udah jauh lebih tenang, walaupun belum tenang-tenang banget nih karena cuman waktu singkat, tapi pasti yakin deh kita akan bisa merespon anak jauh lebih lembut dibandingkan pada saat tadi di awal kita langsung mau merespon dengan, emosi yang meledak-meledak. Bunda izin, Iya boleh, mohon maaf kalau misalkan kita mau meninggalkan anak seperti itu, apakah kita bilang dulu atau langsung tinggalkan aja ya? tergantung Makasih. ya oke, tergantung situasinya lagi. Memang ketika memang kita rasa kayak kan ada tuh biasanya momen emosi yang kita udah sulit berkata-kata, itu boleh langsung, mundur sejenak. Tapi ketika kita masih bisa bilang, "Tunggu sebentar ya Nak, Mama butuh minum dulu baru respon perkataan kamu," atau, "Tunggu sebentar ya Nak, Mama mau ke dapur dulu sebentar, baru Mama respon." Itu juga bisa. Jadi, tergantung situasi kita pada saat itu. Ada pertanyaan di kolom chat? Iya, ini dari Kak Tika. Jadi sempat disebutkan respon kita terhadap anak bisa dipengaruhi dengan suasana hati atau kondisi mental kita saat itu. Yang mau saya tanyakan, apakah efeknya kepada anak yang sering menerima respon dari orang tuanya yang terkadang merespon baik, tapi terkadang juga meledak-meledak. Jadi responnya tidak stabil. Iya, oke. Kira-kira Jadi ada inconsistent respon ya, yang biasa dia dapatkan ya, berarti anaknya juga bisa jadi belajar bahwa saya bisa berespon kadang baik, saya bisa berespon kadang, meledak-meledak gitu. Karena anak-anak sangat apalagi usia 5 tahun pertama itu dia belajar dari apa yang dia lihat. Jadi ketika kita di 5 tahun pertamanya kita sudah sering bersikap inkonsisten dengan aturan di rumah misalnya, atau dengan perkataan kita sendiri, anak akan membaca itu, anak akan memasukkan ke alam bawah sadarnya bahwa, "Oh, ini dibolehkan, perilaku ini dibolehkan." Ya sama misalnya ketika eee, anak kita misalnya tantrum gitu ya kan, tadinya kita mungkin punya aturan bahwa, sebelum kita ke mall kita sudah bernegosiasi dengan anak kita bahwa kita nggak beli mainan ya hari ini, kita cuma mau jalan-jalan saja, mau makan di mall dan sebagainya. Tapi pada saat di mall situasinya pada saat itu dia lewat ke toko mainan dan dia merengek lah gitu kan. Nah, misalnya kita dalam kondisi suasana hati yang tidak baik-baik saja, kita takut anak kita menangis dan kita takut diliatin oleh orang-orang sekitar sehingga biasanya kita lebih bersikap permisif, akan mengikuti kemauan anak kita atau mungkin bisa jadi kita, strict dengan mengkerasi anak kita, dengan langsung membawa pulang dan sebagainya. Nah, ketika misalnya kita bersikap permisif pada saat itu juga dengan mengatakan bahwa, "Ya udah deh beli deh daripada kamu berisik, daripada kamu tantrum di mall, beli aja deh beli." Nah, anak kita akan membaca bahwa, oh ketika saya tantrum, ketika saya ingin ketika saya punya keinginan dan saya tantrum, orang tua saya tidak suka saya tantrum, akhirnya saya diturutin kemauannya. Anak kita akan membaca hal-hal seperti itu tanpa kita sadari gitu, karena dia akan apalagi mungkin di atas usia 3 tahun yang logikanya sudah mulai berkembang, dia akan mulai belajar membaca inkonsistensi kita gitu. Jadi dia akan terus menguji batasan dan aturan kita kalau kita tidak konsisten. Itu pentingnya kita selalu harus memberikan contoh yang, sebagaimana kita menginginkan anak kita berperilaku. Kalau kita mau anak kita bersikap baik, sopan santun, ya berarti kita harus memberikan contoh-contoh seperti itu juga. Begitupun sebaliknya, kalau kita pengen anak kita ya santai aja, kadang rebel nggak apa-apa, ya ya udah berarti, contoh-contoh yang sering diberikan di rumah juga berarti yang kayak gitu, gitu. Jadi kalau misalnya efeknya ya paling tidak anak-anak belajar bahwa, oh orang tua saya, kadang bisa merespon saya dengan baik-baik saja kalau misalnya dia lagi happy-happy saja, tapi kalau dia misalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia juga bisa
merespon saya dengan marah-marah. Anak-anak bisa belajar seperti itu. Karena tanpa kita sadari, anak-anak itu peniru yang ulung. Dia belajar dari apa yang dia lihat, terus dia resapi, dia masukkan ke dalam alam bawah sadarnya. Jadi walaupun bukan saat ini dia ikuti, dia contohkan, tapi nanti beberapa tahun ke depan, apalagi kalau dia misalnya sudah masuk ke lingkungan sosial yang lebih besar, tanpa disadari dia akan membawa nilai-nilai yang sudah dia dapatkan di rumah sejak dia kecil gitu. Ini cuma saya atau Bu Taminya nge-freeze ya? Di sini juga Kak, nggak kelihatan. Terputus kayak. Oh, oke. Bentar, saya hubungi dulu. Sepertinya masalah Saya minta jaringan. maaf tadi terlempar keluar. Oke, Bu, boleh dilanjut. Oke, tunggu sebentar ya. Sudah ada mungkin yang mau sharing? Apakah sudah ada yang mau sharing tentang permasalahannya? Jadi mungkin di awal teman-teman boleh satu atau dua orang pertama yang sharing tentang permasalahannya apa, entahkah itu perilaku buruk dari anak-anak atau tantangan sebagai orang tua. Kemudian selanjutnya akan direspon, pertama akan direspon atau ditanggapi oleh teman-teman semua ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti di akhir kita akan simpulkan apakah ini sudah masuk ke pendekatan pendisiplinan positif atau bagaimana. Ada yang mau langsung open mic mungkin? Ini akan menjadi penutup sesi kita pada malam hari ini. Sebenarnya kalau mau membahas positif disiplin itu sangat luas dan sangat banyak dimensinya, hal-halnya, tapi kita tidak bisa sekedar membahasnya di satu webinar saja. Jadi mungkin sedikit spoiler, akan ada workshop tentang positif disiplin nanti di awal tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan dihubungi oleh pihak Dialektika Kids. Nanti informasi lebih lanjutnya mungkin sama Kak Ayu aja gitu ya. Kita lanjutkan PHP dulu. Ada yang mau open mic mungkin? Ada yang punya permasalahan terkait dengan anaknya, terkait dengan tantangan pengasuhan, apa yang harus dilakukan, atau mungkin masih ada yang mau bertanya seputar positif disiplin. Atau sembari menunggu Bu Tami, coba saya pancing dulu ya teman-teman. Atau masih ada yang mau lagi ngetik-ngetik di kolom chat. Jadi kalau saya sih sebenarnya tantangan pengasuhan saya yang paling utama saat ini adalah ketidakkonsistenan respon. Tapi bedanya bukan yang tidak konsisten itu antara respon orang tuanya yang alhamdulillahnya sudah belajar tentang positif disiplin ini, makanya mencoba menghadirkan wadah yang sama untuk parents yang lain belajar tentang positif disiplin sama respon yang dihadirkan sama keluarga extend family lainnya, nenek, dato, kakek, tante dan lain-lain yang masih pola parentingnya itu masih yang ya sebagaimana kita tahu masih ya yang dulu-dulu begitu. Sehingga seringkali muncul favoritisme. Saya mau sama Ya. Dato saja deh. Kalau sama Dato boleh main HP. Kalau sama Mama tidak boleh. Kira-kira menghadapi seperti itu bagaimana? Atau dari teman-teman siapa tahu ada tips and trick yang lain yang rasanya bisa Oke. diterapkan.
Oke, mungkin pertama ada yang mau menanggapi dari teman-teman peserta pada malam hari ini, boleh di kolom chat atau boleh open mic. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menerapkan pendekatan positif disiplin ini, walaupun ada keluarga-keluarga lain yang terlibat dalam pengasuhan, sehingga bisa memunculkan individu favorit lain di luar dari pengasuh utamanya gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi di kolom chat ataupun mau langsung open mic, teman-teman? Jadi kalau memang terkait individu atau pengasuh lain di luar dari pengasuh utamanya, itu memang sangat sulit sebenarnya untuk dikontrol. Kita tidak bisa mengontrol semua lingkungan ya, tapi sebisa mungkin kita bisa tetap menyamakan visi misi kita. Yang paling utama adalah visi misi kita dengan pasangan. Dan sebagaimana mungkin komunikasi kita dengan pasangan itu tetap terjalin, sehingga ketika kita berada di keluarga pasangan sebagaimana mungkin dia bisa mengerti untuk mengkomunikasikan visi misi kita atau pengasuhan kita kepada keluarganya. Begitu juga kita ketika kita berada di keluarga kita, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pengasuhan kita atau apa yang kita harapkan terhadap anak kita ke keluarga kita. Jadi sebenarnya intinya adalah, kalau saya pribadi adalah komunikasi. Yang paling penting komunikasi, karena memang kita tidak bisa menghandle semua orang gitu kan, apalagi perilaku orang gitu. Jadi yang paling tidak bisa kita bisa kita handle adalah komunikasi kita dengan pasangan kita, sehingga bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di keluarga masing-masing untuk mengkomunikasikan apa yang kita harapkan dari anak-anak kita gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh memiliki orang favorit human gitu ya kan, tapi sebagaimana mungkin favoritnya ini bukan justru malah membuat anak kita ke hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi kita, misalnya terlalu banyak makan yang manis-manis atau terlalu banyak gadget atau screen time dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang membuat dia menyukai suatu sosok itu adalah hal-hal yang sevisi misi dengan kita gitu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau dikatakan waktu. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Boleh di kolom chat. Jadi sebenarnya kalau parents helping parents ini akan lebih interaktif ketika kita saling sharing bersama punya masalah gitu ya kan. Mungkin akan lebih interaktif ketika nanti kita bertemu di workshop secara lebih intimate, karena nanti workshopnya rencana akan offline. Jadi buat teman-teman yang di Makassar boleh banget bergabung, dan kayaknya untuk pertama untuk di awal akan dibatasin pesertanya. Mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Iya, seperti yang sudah di-spill sedikit sama Bu Tami. Jadi sebenarnya webinar kali ini adalah pengantar buat teman-teman untuk memahami sebenarnya positif disiplin itu apa, dan positif disiplin itu tidak bisa, seperti yang katanya Bu Tami tadi, tidak bisa di mastery gitu, tidak bisa karena banyak sekali tools-tools yang tadi kan kalau Bu Tami masih satu ya, kalau nggak salah masih connection before correction, dan sedangkan di positif disiplin sepengetahuan saya, karena sudah pernah belajar juga tentang positif disiplin ini banyak sekali tools-toolsnya. Bagaimana cara saat anak A, saat anak B, bagaimana kalau anaknya begini kan, anaknya begitu, itu banyak sekali tools-toolsnya yang nantinya akan dibahas secara lebih mendalam, lebih intim lagi, dan lebih intensif dalam workshop
workshop positif disiplin untuk parents dalam 1 hari. Jadi insya Allah kita akan mengadakan workshopnya di akhir bulan Januari atau awal bulan Februari. Nah, untuk itu, untuk membuat workshop ini lebih intim itu dalam rangka sebenarnya kalau kebanyakan peserta takutnya tidak bisa mengeksplor semua masalah-masalah pengasuhan yang kita hadapi, karena nyatanya kalau menurut pengalaman saya menghadapi toddler itu kadang tidak bisa dengan satu cara, tapi hari ini A, besok melaksanakan yang sama caranya A, tapi sudah tidak mempan. Nah, itu yang coba kita mau hadirkan untuk kesempatan untuk teman-teman parents belajar lebih dalam lagi tentang positif disiplin, termasuk juga bagaimana penerapannya di rumah. Dan workshop ini nantinya juga tidak berhenti di workshopnya saja, tapi kita ada waktu pendampingan selama 1 bulan menerapkan positif disiplin di rumah. Karena kan biasanya kalau teori, oke, paham teorinya, tapi butuh waktu untuk menerapkan secara lebih holistik di rumah seperti apa. Nanti ada pendampingan selama 1 bulan, kurang lebih sih seperti itu. Dan kira-kira pesertanya dibatasi kira-kira 15-20 orang. Itu masih kita bicarakan sementara saat ini. Nanti kabar baiknya adalah khusus buat peserta webinar kali ini, teman-teman yang mendaftar di webinar kali ini mendapatkan diskon workshop sebesar 10%. Jadi bisa nanti akan kami hubungi satu-satu yang sudah mendaftar. Jika tertarik, teman-teman bisa mendaftar via admin WA Dialektika Kids, nanti akan dihubungi satu-satu. Kurang lebih seperti itu info workshopnya. Kalau dari saya sih, dari testimoni orang tua jadi kalau saya sendiri menerapkan positif disiplin sejak anak usia 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan atas 8 bulanan lah. Yang sudah bisa tantrum, sudah bisa nangis, tapi belum bisa bicara, sampai saat ini insya Allah sangat amat membantu, utamanya saat tantrum, saat mau keinginannya tidak dituruti, dia sudah bisa menenangkan dirinya sendiri tanpa harus kita bujuk-bujuk, dia sudah bisa di tempat umum sudah tahu bagaimana harusnya bersikap. Kalau lagi kesal, insya Allah sih tidak lagi memukul ataupun menendang ataupun menyakiti dirinya sendiri. Nah, sehingga memang karena merasakan sendiri manfaat penerapan positif disiplin itu seperti apa, itulah kenapa saya dan mengajak Bu Nurul, Bu Tami untuk bersama-sama mengadakan workshop positif disiplin untuk parents. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang positif disiplin ataupun tentang workshopnya nanti seperti apa. Ya, kayak dari Kak Rizky Aulia, bagaimana cara daftarnya, Kak? Jadi sebenarnya pendaftarannya itu kurang lebih akan dibuka di tahun depan. Karena kan pelaksanaannya juga di akhir Januari, di awal Februari, tergantung kesediaan Dialektika Kids dan Bu Taminya sendiri. Nanti insya Allah peserta nanti akan dihubungi satu-satu ketika pendaftaran sudah dibuka, dan di situ nanti bisa ini. Selain itu, nanti teman-teman yang daftar juga dapat, tentu saja karena kita berlangsung hampir seharian, dari pagi sampai sore workshopnya, membicarakan tentang positif disiplin, tentu saja ada snack dan makan siang, ada modul ya Bu Tami ya?
Iya, jadi nanti rencana di workshopnya itu akan banyak tools-tools yang akan diberikan seperti tadi Kak Ayu sudah bilang bahwa ada tools card yang 52. Jadi sebenarnya di sini di webinar kali ini sulit untuk mengeluarkan semua tools card itu karena saya akan buat seperti tools card, buku atau notebook semacamnya akan jadi handbooknya teman-teman yang ikut workshop. Jadi akan ada notebook, akan ada beberapa lah handbook yang didapatkan oleh peserta yang ikut workshop. Gitu. Jadi nanti kalau daftarnya bisa dihubungi sama admin Dialektika Kids. Kak Rizky, kalau mau ada yang lagi ditanyakan boleh langsung open mic, Kak. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Jadi memang Kak kayak penasaran sekali Kak tentang positif disiplin ini bagaimana? Karena yang orang-orang bilang bahwa kalau betul-betul kita terapkan tentang positif disiplin itu sama yang tadi ada bilang Kak Tami bahwa bagus emosi kita stabil. Nah, bagaimana sih Kak? Mungkin bisa di-spill mungkin sedikit aja. Bagaimana sih sebagus apa sih itu positif disiplin? Bahkan ada yang bilang bahkan sebelum tantrum anaknya pun bisa kita kelola sendiri tuh emosinya. Mungkin bisa di-spill sedikit. Makasih Kak. Oh iya, oke. Jadi efek dari penerapan pendisiplinan positif ya. Sebenarnya efeknya apa? Jadi efeknya banyak itu tadi. Jadi ketika dari 5 tahun pertama kita sudah sering mengajarkan anak tentang nilai-nilai sosial, life skill, mengikut sertakan anak. Jadi ini semuanya masuk ke dalam pendisiplinan positif. Jadi pendisiplinan positif itu bukan tentang bagaimana kita bukan hanya tentang bagaimana kita mendisiplinkan perilaku buruk dari anak kita. Ya, kita garis bawahi bahwa pendisiplinan positif bukan pengganti punishment, bukan tentang bagaimana kita menghadapi atau mendisiplinkan perilaku buruk dari anak kita, melainkan dalam positif disiplin ini kita belajar bagaimana memberikan nilai-nilai sosial ke dalam kehidupan anak kita, bagaimana kita mengajari anak kita life skill yang tentunya ketika kita sudah mengajarkan itu, anak-anak akan merasa capable, anak-anak akan merasa mampu bahwa dia bisa melakukan sesuatu atas dasar keinginannya sendiri. Dia bisa tahu tata krama, tahu cara berempati, tahu cara merespon lingkungan sosialnya dengan jauh lebih baik dan tepat, gitu ya kan? Itu semua manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita sejak awal sedini mungkin sudah menerapkan pendisiplinan positif kepada anak-anak kita atau di dalam keluarga kita, gitu. Jadi memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa saya rasa juga tidak ada satu keluarga pun yang cuma menggunakan satu tipe pengasuhan saja. Itu karena akan ada tipe-tipe pengasuhan minor yang ikut serta, yang misalnya seperti tadi ketika kita kehilangan kontrol dalam regulasi emosi kita, bisa jadi ada ikut serta pengasuhan-pengasuhan minor seperti permisif kah, atau seperti otoriter yang mengikut sertai pendisiplinan utama kita, yaitu pendisiplinan positif gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak. Kita bisa melihat anak kita tanpa nanti ketika anak kita sudah beranjak remaja, kanak-kanak, tanpa kita sadari dengan nilai-nilai yang sudah kita terapkan pendisiplinan positif di usia 5 tahun pertamanya, kita akan panen biasanya itu di usia 7 tahun ke atas, kita akan bisa lihat bahwa oh apa yang sudah saya terapkan, apa manfaat dari sering saya ikut sertakan anak saya di dapur, membersihkan halaman, membersihkan rumah itu bisa kita rasakan ketika misalnya dia usia kanak-kanak. Jadi jangan terlalu berkecil hati ketika kita saat ini, misalnya anak kita 3 tahun, atau anak kita 2 tahun, terus kita sudah menerapkan pendisiplinan positif, namun belum kita lihat hasilnya, jangan khawatir dulu, jangan berkecil hati dulu, karena bisa jadi kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya, ada yang mungkin 2 tahun, kemampuan sosialnya sudah jauh lebih baik, tapi mungkin ada juga yang belum, ada kemampuan komunikasinya jauh lebih baik, tapi ada juga mungkin yang belum. Jadi kita jangan langsung berkecil hati ketika apa yang sudah kita terapkan kepada anak kita saat ini itu belum langsung diterapkan oleh anak kita, karena bisa jadi mungkin tunggu waktu sebentar lagi sampai akhirnya dia bisa menerapkan, tunggu waktu sebentar lagi kita memberikan contoh nilai-nilai positif, contoh berkomunikasi dengan baik, respect dengan
sesama anggota keluarga, baru dia bisa ikut mencocokkannya. Jadi ada banyak. Dan juga yang paling penting adalah ketika kita mengajarkan anak-anak tentang pendisiplinan positif, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau join ke workshop, nanti akan banyak tools tentang bagaimana pengaruh urutan kelahiran mempengaruhi perilaku anak kita, itu juga akan ada dibahas. Bagaimana misalnya kita menanggapi ketika anak kita memukul, bagaimana atau apa harus yang pertama kita lakukan ketika anak kita berkata kasar kepada kita, itu akan ada banyak toolsnya yang akan kita bahas bersama, dan itu akan lebih membuka wawasan kita bahwa oh ternyata akan ada banyak manfaat yang bisa saya dapatkan, khususnya bagaimana membuat anak kita punya karakter yang jauh lebih baik dengan menerapkan pendisiplinan positif ini sejak dini. Gitu. Iya, acaranya akan offline nanti. Iya, Ya. acaranya insya Allah akan offline di Playhouse Dialektika Kids. Lokasinya di Makassar, di Telkomas, Jalan Telegraf Utama nomor 74. Kenapa offline? Karena itu lagi kembali kita mau mengadakan apa ya, workshop yang lebih intim sehingga tidak sekedar workshop satu kali terus nanti hilang. Kan biasanya itu begitu ya. Kalau dilaksanakan secara online adalah tiga bulan pertama bisalah diterapkan, tapi setelahnya itu loss lagi, sehingga memang kita mau sengaja buat ini lebih intim, lebih intensif dalam satu hari membahas semua hal ihwal tentang positif disiplin, bagaimana tips and trik yang bisa dilakukan di rumah, dan setelah itu kita lakukan pendampingan selama 1 bulan. Nah, untuk tadi kalau dari segi apa, saya selaku praktisi positif disiplin, jadi kalau teman-teman tahu di Dialektika Kids itu kita insya Allah menerapkan positif disiplin di setiap sisi kelas. Jadi kalau misalnya ada konflik, ada anak yang rebutan, ada anak yang itu kan biasa terjadi di kelas-kelas yang banyak berkumpul anak usia dini, apalagi usia 2 sampai 3 tahun. Yang bikin saya merasa ini penting, positif disiplin ini penting untuk orang tua adalah karena beberapa orang tua di Dialektika Kids sempat mencurhatkan kalau kok bisa di Dialektika Kids anak-anak itu bisa membereskan mainannya sendiri, bisa teratur, tidak bisa bergantian, tidak berkonflik, tidak rebutan mainan. Salah satu alasannya adalah karena penerapan positif disiplin di Dialektika Kids. Jadi apa ya? Kalau saya bilangnya sih ilmu wajib yang dimiliki untuk orang tua itu adalah positif disiplin. Oh, Mami Hiro boleh open mic, Kak? Kalau Iya, selamat malam, Kak. Malam. Ya, yang mau saya tanyakan itu, anak saya kan, usianya 3 tahun ya, 3 tahun 11 bulan. Nah, setelah saya perhatikan, beberapa waktu belakangan ini, anak saya itu kalau dia khawatir sama seseorang seseorang itu dia meledak-meledak seperti, ada temannya di pinggir jalan, karena dia takut temannya ditabrak mobil atau ditabrak kendaraan, dia tidak ngomong tapi dia langsung tarik, maksudnya dia tarik sampai kencang dan bisa saja temannya jatuh, seperti itu. Jadi, dia melihat seseorang seperti entah dia pegang pisau atau gunting, nah dia langsung seperti khawatirnya itu kayak kayak histeris, kayak, "Nggak boleh pegang pisau, nggak boleh pegang gunting, itu bahaya." Tapi karena anaknya ngomongnya belum terlalu jelas ya artikulasinya, jadi orang-orang yang di sekitarnya itu, heran atau malah malah kadang takut karena ini anaknya kenapa, seperti itu. Bagusnya kalau yang seperti itu, orang tuanya bagaimana, Kak?
Makasih. Iya, oke, baik, Mami Hiro. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa anaknya berarti pertama dia sudah tahu mana yang bahaya, mana yang aman dilakukan. Kemudian selanjutnya memang karena tadi Mami Hiro juga sudah menginformasikan bahwa anaknya masih ada keterbatasan dalam berkomunikasi, berarti memang perilaku anak tersebut itu cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan hal yang ingin dia sampaikan, tapi karena adanya keterbatasan berkomunikasi yang belum memadai, sehingga dia cara lainnya tuh dengan langsung bertindak. Nah, caranya kita mengantisipasi adalah pertama terus memperbaiki, meningkatkan kemampuan bahasanya anak kita, dan juga sembari kita mengajarkan kemampuan bahasa, sebisa mungkin kita juga mengajarkan cara-cara atau hal-hal yang misalnya kalau dia lagi marah apa yang harus dilakukan gitu, cara meluapkan keinginannya gitu. Jadi diarahkan ke arah yang sebagaimana mestinya atau bagaimana yang kita inginkan. Jadi ketika misalnya kita di momen-momen tertentu di rumah, kita lagi duduk bersama, terus kita sambil ngobrol, sambil cerita bahwa kalau misalnya kamu lihat orang lagi dalam keadaan bahaya, apa ya sebaiknya yang harus kita lakukan gitu. Sambil kita ajak anak diskusi, biasanya ketika kita bertanya pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu, anaknya akan justru bisa menjawab tanpa kita sadari jawabannya itu ternyata bagus gitu, ternyata out of the box gitu. Sambil kalau misalnya memang masih ada yang kurang lurus, kita tambahkan bahwa ketika kamu misalnya melihat ada anak-anak yang sedang bahaya, sebaiknya kita tidak langsung menarik karena itu justru bisa lebih membahayakan. Sebaiknya kita bisa lakukan seperti ini, dan seperti ini. Jadi kita tetap mengajari anak beberapa pilihan cara yang bisa dia terapkan ketika berada di situasi seperti itu dengan keterbatasan komunikasi yang dia miliki. Nah, sembari kita terus memperbaiki kemampuan bahasanya, kita juga bisa mengajarkan bahwa kamu bisa bilang dengan baik kepada orang dewasa atau orang yang lebih aman yang bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di pinggir jalan itu atau orang-orang yang berada dalam bahaya menurut kamu seperti itu. Jadi kita komunikasikan, kita kasih afirmasi atau kita kasih intervensi-intervensi kepada anak kita tentang bagaimana cara meluapkan keinginannya atau yang di dalam pikiran anak kita itu memang kan dia akan bertindak seperti apa yang dia inginkan pada saat itu. Jadi ketika dia saat itu ingin menolong temannya, ya dia tanpa berpikir langsung ingin menarik temannya yang justru mungkin dalam sudut pandang kita itu justru bisa lebih membahayakan gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kita bisa terus untuk mengkomunikasikannya. Memang biasanya tidak akan berhasil di satu kali percobaan dalam mengajari anak kita, tapi sembari kita terus memberikan contoh, sembari kita terus memberikan masukan-masukan, memberikan pilihan-pilihan atau menyentuh otak kirinya dengan logika yang dengan alasan yang bisa masuk di akal sesuai dengan usia anak kita pada saat ini gitu. Baik, terima kasih, Kak. Ya. Ya, ini ada satu lagi Ibu Tami dari Kak Rizky Aziza. Kak, saya mau nanya terkait peraturan dalam hal makan. Anak saya dari masa awal empasi susah banget makan, Kak. Dan ketika usia 1 tahun di mana dia sudah bisa jalan, saya membebaskan anak saya untuk makan, jadi dia bisa jalan sambil bermain, yang penting makan, Kak. Karena kalau dalam diam, anak saya jadi tidak mau makan. Tapi alhamdulillah saat ini sudah hampir 3 bulan, anak saya sudah mau makan sambil duduk dengan tenang, Kak, karena melihat secara rutin di kelasnya. Kalau makan harus duduk dan rame-rame, Kak. Namun terkadang ada momen yang anak nggak mau duduk tenang saja, jadi dia mau melakukan aktivitas lain seperti baca buku, mewarnai, dan lain-lain. Nah, kadang anak mau mendengar, kadang malah juga menolak untuk makan. Itu bagaimana ya, Kak, hadapi kalau momen seperti itu? Oke, jadi memang anak-anak biasanya sulit ditebak. Sebisa mungkin memang kita orang tua, pengasuh itu harus terus mencari cara memutar otak bagaimana cara anak saya bisa tetap disiplin dan juga bisa tetap nyaman gitu, saling menghargai. Jadi ketika memang ada saat-saat momen-momen yang dia butuh untuk bergerak makan sambil dengan baca buku, ya kita boleh mengizinkan itu selagi memang tidak mengganggu proses makannya gitu ya kan. Jadi biasanya kan
Yang mengganggu itu ketika fokusnya lebih besar ke hal-hal yang lain dibandingkan dengan makan. Kita bisa tetap selalu menginformasikan bahwa saat ini adalah waktunya makan, kita harus fokus makan dan sadar penuh dengan apa yang kita makan. Saya biasanya ngomong kayak gitu, kita harus sadar dengan apa yang kita makan, atau biasanya saya pancing di awal sebelum mulai makan, hari ini makan apa? Coba lihat isi piringnya ada apa saja gitu. Sambil dia sebutkan, ya saya berasa bahwa ketika dia sudah sebutkan, dia sadar bahwa dia lagi makan ini gitu. Nah, biasanya sih memang untuk mendisiplinkannya sudah betul caranya dengan memberikan contoh gitu kan, tapi memang ada momen-momen anak-anak yang kita nggak bisa mengontrol penuh, apalagi anak yang mungkin di usia-usia tertentu yang lagi aktif-aktifnya untuk bergerak, kita bisa memberikan peringatan, dan memang bisa banget secara kind and firm kita bisa mengatakan bahwa saat ini adalah waktunya makan, gitu. Ketika kamu tidak mau duduk tenang di kursi makanmu, kita tidak akan melanjutkan makan sampai kamu mau duduk dengan tenang. Kita juga bisa bersikap baik dan tegas di waktu yang bersamaan sehingga anak itu tahu aturan, tahu batasan, dan tahu apa yang saat ini harus dia lakukan dibandingkan kita selalu membebaskan dia. Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa ya udah deh nggak apa-apa yang penting dia makan, justru dia akan kehilangan momen yang dimana dia akan tahu bahwa oh ada aturan gitu, atau dia akan merasa bahwa oh aturan itu bisa dilanggar karena adanya ketidakkonsistenan gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita selalu harus bersikap baik dan tegas di waktu yang bersamaan, apalagi anaknya di usia yang sudah cukup besar, mungkin 3 tahun ke atas gitu. Jadi sangat bisa untuk tetap menerapkan itu. Jadi kalau misalnya ketika kita sudah bilang kita sudah bilang dengan baik bahwa sekarang adalah waktunya makan, dan ketika kamu tidak mau duduk di kursi makan kamu, kita tidak akan memulai makannya. Ketika dia memang bilang ya udah nggak usah makan, saya nggak mau makan, ya udah kita bisa bilang dengan tegas, oke nanti kalau kamu lapar atau bisa makan di jam makan berikutnya. Kita bisa dengan tegas seperti itu tanpa harus marah-marah, tanpa harus mengancam, atau tanpa harus merebut hal-hal yang dia senangi gitu. Jadi kita bisa kasih dia konsekuensi logis atau konsekuensi natural ya, bahwa ketika kamu tidak makan ya berarti kamu akan kelaparan. Dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan ketika saya lapar. Dia akan meminta makanan dan akan mengikuti aturan yang kita sudah terapkan secara konsisten di keluarga kita. Gitu. Jadi intinya kita sebisa mungkin harus konsisten dan bersikap baik and firm at the same time ketika kita ingin menerapkan aturan atau ingin mengajak anak kita lebih kooperatif. Jadi bukan berarti harus selalu bersikap tambahan. Jadi bukan selalu harus bersikap permisif atau membiarkan saja mengikuti kemauan anak. Justru dengan begitu anak tidak akan tahu bahwa ada aturan gitu. Jadi memang sebisa mungkin harus dibarengi dengan ketegasan-ketegasan atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Tentunya bukan dengan hukuman, bukan dengan mengancam dan sebagainya. Sedikit tambahan buat kami sebenarnya, anak dari Kak Rizka Sisa itu memang lagi ambil paket di Dialektika Kids. Jadi memang Akila ini kalau di kelas bahkan tidak pernah tidak makan di meja makan. Jadi di Dialektika Kids ada memang meja yang disediakan untuk makan, dan Akila itu selalu duduk di meja makan. Tapi memang beberapa kali Akila juga saat waktunya makan dia memang tidak mau makan, dan itu memang sama seperti yang Bu Tami ajarkan, kita di Dialektika Kids juga menerapkan itu. Jadi kalau misalnya Akila tidak mau makan atau mau makan sambil di area lain, kita arahkan kembali, oh kalau makan tempatnya di meja makan, kalau mau makan kalau di sini ini tempatnya bermain, kalau kamu belum mau makan makanannya bisa ditutup dulu baru boleh bermain. Nah, dengan konsisten seperti itu, insya Allah Akila sampai saat ini belum pernah makan di luar meja makan, dan bahkan bisa makan sama teman-temannya. Jadi mungkin memang seperti yang Bu Tami ajarkan, kekonsistenan itu penting sekali, dan tidak perlu dipaksa kalau tidak mau makan, karena pada dasarnya kan orang dewasa juga kalau kita juga tahu kapan kita lapar, kapan kita belum mau makan, kapan kita mau makan itu insya Allah anak-anak juga paham.
Iya, benar. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena sudah 21.31 sudah lebih sih. Kalau tidak ada lagi, terima kasih buat parents yang sudah hadir, menyempatkan waktunya di sela-sela liburannya akhir tahun, datang bersama-sama berdiskusi tentang positif disiplin. Terima kasih juga buat Bu Tami yang meluangkan waktunya untuk berbagi tentang positif disiplin bersama parents kita di sini. Akhir kata, teman-teman, sampai jumpa di workshop-nya nanti bersama saya dan juga Bu Tami. Nanti akan dihubungi satu-satu ya sama admin. Jadi kalau yang mau daftar boleh silahkan langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya end meeting ya.